Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Wilayah Kecamatan Comal, yang saya hormati penyelenggara KB Harapan Ibu, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu-ibu pendidik SPS TPA kelompok bermain se-Kecamatan Comal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Februari 2026, kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara kegiatan rutin per 2 bulan sekali, yaitu pertemuan Himpaudi tingkat Kecamatan Comal. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir, kayaknya penuh, berangkat semua nggih. Semua lembaga ya, karena hari ini ada pengumuman yang penting, Bu. Ya. Yang pertama, saya mau bertanya, apakah semua lembaga Dapodiknya sudah sinkron? Ada yang belum? Ada? Bu Sari masih kendala laptopnya rusak? Masih proses? Ya, karena sudah ditunggu ya Bu, segera. Karena kemarin sudah ada pertemuan di Pemalang dan sudah ditanyakan lembaga mana saja yang belum sinkron. Alhamdulillah, berarti Kecamatan Comal yang untuk KB hanya satu, Miftahul Ulum Pak ya. Iya, sekarang ya Bu. Kalau ada kendala bisa merapat ke Mbak Deta. Ya, biar nanti kita nggak selalu ditanyakan terus. Maturnuwun ya. Oke, yang berikutnya, kemarin ada titipan dari stafnya Pak Ros, Pak Kawika ya. Ada titipan bahwa untuk kop surat kita sudah tidak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lagi, tapi sekarang sudah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tolong diganti yang di laporan bulan ya. Mungkin sudah terlena yang ganti bulan itu, kopnya tidak diganti. Karena kita sekarang Dinas Pendidikannya berubah ke yang dulu, mana ya Bang? Kalau dulu Dindikpora ganti Dindikbud, sekarang kembali lagi ke Dindikpora lagi. Jadi mohon dicek ulang untuk kop surat dan lain-lain, permohonan apapun, kopnya sudah diganti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Dindikpora. Itu ya Bu. Terus selanjutnya, ada surat edaran terbaru Bu. Ini lagi dibahas hangat-hangatnya di seluruh Pakut Kabupaten Pemalang. Surat edaran itu isinya tentang yayasan. Jadi semua lembaga itu harus di bawah yayasan. Ada lembaga KB di Kecamatan Comal yang belum di bawah naungan yayasan? Masih ada? Ada nggak? Kalau yang punya desa, contoh Sarwodadi, Gintung, terus Kauman, Monokromo ya. Monokromo kan KB-nya Pertiwi, ikutnya Pertiwi ya. Berarti yayasannya Dian Dharma. Ya, berarti itu sudah satu atap Bu. Itu KB-nya Dian Dharma. Terus TK-nya juga Dian Dharma, jadi mereka bisa satu atap. Seperti yang tadi. Ya panjenengan. Masalahnya kok itu bisa, kok kita nggak bisa, karena kalau satu atap bisa satu lokasi. Tapi kalau beda yayasan, ada aturannya ya Pak. Minimal 300 meter jaraknya, tidak boleh. Nah kalau TK-nya Dian Dharma, terus KB-nya punya desa, satu atap, kan aturannya beda. Nanti yo
kurang harmonis. Maka di situ ada penjelasan bahwa kalau satu lembaga dengan lembaga yang lain beda yayasan itu harus ada jarak, jangan berdekatan karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Otomatis kalau beda yayasan pasti beda program. Itu nih. Lanjut yang tadi mengenai yayasan. Bagi lembaga yang belum di bawah naungan yayasan untuk segera membuat yayasan. Kalau yang ikut di desa, KB-nya punya desa, berarti merapat ke Pak Lurah. Di desa itu pasti ada yayasannya. Contoh BUMDes. Kalau sekarang ada yang lagi tenar itu Koperasi Merah Putih, itu pasti ada yayasannya. Karena kita harus punya Kemenkumham. Kemenkumham itu harus ada yayasannya. Kalau nggak ada yayasan, nggak ada Kemenkumhamnya. Gitu. Jadi nanti yang punya desa yang belum di bawah naungan yayasan nanti merapat ke desa. Kalau sudah ada yayasannya, nanti minta dibuatkan MOU tentang kepemilikan tanah. Karena kalau punya desa itu kan ada periodenya ya. Pak Lurah itu kan pakainya periode. Kalau ganti lurah nanti ganti kebijakan. Makanya dari awal sebelum Kemenkumham dibuat nanti ada MOU dulu dengan desa. Di situ nanti berbunyi bahwa tanah yang ditempati milik siapa dan dipinjamkan atau diberikan atau disewakan nanti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sampai kapan. Jadi jelas, tidak hanya sampai lurah yang ini, tapi opo selamanya, opo sampai tahun berapa itu jelas tertuang di dalam MOU. Selanjutnya, kita di lembaga itu harus sinkron antara data yang ada di NPSN, Kemenkumham, izin pendirian dan izin operasional. Selama ini ada yang berbeda. Jadi ini mumpung ada surat edaran baru, tolong disamakan biar satu data. Contoh Bu, di NPSN tulisannya KB Harapan Ibu. Di operasional, di izin operasional tulisannya kelompok bermain Harapan Ibu. Itu sama nomor mboten? Tidak ya? Nah, harus disamakan. Kita mengacunya ke NPSN saja karena untuk mengurus NPSN agak ribet. Kalau yang mau diurus sekarang kan baru, berarti kita acuannya pakai NPSN. Nama di NPSN disamakan dengan nama di Kemenkumham, di izin operasional dan izin pendirian. Kalau yang sudah-sudah kita hanya punya satu surat izin yang dikeluarkan dari dinas dulu. Kalau sekarang yang mengeluarkan izin itu namanya DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Itu nanti kita lewatnya itu. Jadi alurnya nanti kita sudah punya Kemenkumham semua ya? Sudah punya ya? Dari tahun berapa Ibu? Dari 2019. Sekarang 2026, sudah berapa tahun? 6 tahun ya. Dan ternyata Kemenkumham itu berlaku hanya 5 tahun, tapi kita nggak sadar. Ya, artinya seumur-umur ya Bu. Iya, saya juga kaget karena membuat Kemenkumham itu juga pakai anggaran yang tidak sedikit, tapi aturannya ternyata minta diperbarui per 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun tidak diperbarui berarti itu sudah tidak aktif. Berarti kita tidak aktif semua. Ya? Iya, karena lebih dari 5 tahun. Berarti ini saatnya kita memperbarui dengan nama yang sama. Jadi ada kesempatan. Yang kemarin masih belum sinkron antara data satu dengan yang lain nanti bisa disinkronkan.
ternyata masa berlakunya hanya 5 tahun. Bagi Kemenkumham yang masih aktif, saya yakin ada yayasan sing temenanan Kemenkumhamnya baru. Ada ya? Ada contoh punya Bu Basira, mungkin BIM juga baru. Oh, sudah diperbarui. Ya. Izin operasional dan izin pendiriannya sudah ada nama yayasannya Bu? Belum? Masih? Oh, Kemenkumhamnya saja yang baru diperbarui. Iya, karena sekarang izin pendirian dan izin operasional itu harus di bawah yayasan. Berarti nanti suratnya itu tercantum yayasannya dulu, baru lembaganya. Bagi yang belum punya itu, berarti kalau yang Kemenkumhamnya masih aktif, berarti nanti membuat proposal perubahan, permohonan perubahan ke Dinas Pendidikan. Kalau yang Kemenkumhamnya masih aktif. Kalau yang belum, yang lain termasuk saya, berarti nanti buat baru. Kemenkumhamnya sudah tidak berlaku, yang selama ini kita pakai itu ternyata sudah tidak berlaku, sudah tidak aktif lagi. Kalau yang masih aktif nanti permohonan perubahan. Kalau yang belum, yang sudah tidak aktif berarti tetap membuat permohonan, tapi permohonan izin baru. Ya tetap perubahan, karena izin kemarin kita hanya satu izin operasional yang kita anggap sebagai izin pendirian dan izin operasional dalam satu lembar. Ternyata beda, izin operasional dan izin pendirian itu beda surat, berarti ada 2 surat gitu ya. Selanjutnya, lampiran yang harus ada di permohonan, dicatat ya Bu, nanti tak share. Nanti tak share. Lampiran yang ada di proposal permohonan perubahan, yang pertama fotokopi NPSN, yang kedua fotokopi izin pendirian lama, yang ketiga SK Kemenkumham lembaga, yang keempat SK Kemenkumham yayasan, yang kelima MOU yayasan dengan pemilik aset, yang keenam sertifikat tanah. Itu lampiran di proposal permohonan. Jadi sebelum kita mengajukan permohonan, kita harus memperbarui Kemenkumham dulu. Berarti 2 Kemenkumham, 1 Kemenkumham yayasan, 1 Kemenkumham lembaga. Ada biayanya, ada, mahal ya. Kita dari PD itu sudah keliling Bu, cari notaris yang bisa diajak kerjasama dan harganya mending miring. Kalau kemarin Bu Basira itu SK Kemenkumham yayasan ya Bu? Lagi proses berapa Bu? 3 juta. Itu yang asli sendiri ya, sendiri maju sendiri. Nah ini dari PD itu kita mau mengkoordinir Bu, untuk mempermudah, karena syaratnya kan banyak. Kalau kita dikoordinir bisa yang memperingan kita lah, tidak mondar-mandir sendiri. Kadang kan pemahaman kita kan berbeda ya, ada yang cepat paham, ada yang pahamnya pelan-pelan. Nah maka itu mau dikoordinir. Ini bagi yang mau, kalau mau ngurus sendiri ya monggo. Ya, kalau mau dikoordinir nanti persyaratannya dikumpulkan, karena ini untuk batas akhir pengurusan izin operasional dan izin pendirian itu batas akhirnya paling lambat tanggal 2 Maret 2026. Ya, jadi sifatnya segera 2 Maret. Ini sudah Februari ya. Iya, lah itu yang mengeluarkan edaran memang dari sananya seperti itu, makanya ini tak sampaikan. Makanya saya tadi matur harus ada perwakilan lembaga karena ini sifatnya penting. Itu ya, 2 Maret. Nah, untuk rincian biaya, kalau hanya membuat Kemenkumham lembaga saja itu 1 juta. Kalau Kemenkumham yayasan saja 2 juta.
Tapi kalau kedua-duanya, Kemenkumham, yayasan dan lembaga itu 3 juta. Monggo dirapatkan dengan penyelenggara masing-masing untuk biaya. Kenapa Bu Lili? Bu Lili kenapa? Ya ini tak tawarkan. Nanti setelah ini silakan di list yang mau membuat Kemenkumham, lembaga tok, yayasan tok, dan keduanya. Tapi kalau memang keduanya belum punya, otomatis harus semua, karena syarat di lampiran permohonan itu ada Kemenkumham yayasan dan Kemenkumham lembaga. Otomatis dua-duanya harus ada. Jadi jenengan sedia 3 juta. Ya ampun, Pak oleh ganti Pak Ros 3 juta setiap 5 tahun harus ada. Lah itu kan kenapa kita di bawah yayasan, harapannya yo sing memikirkan yayasan nih. Padahal di kita yayasan atas nama tok ya Bu, atas nama yayasan ya. Untuk segala sesuatunya kita mikir sendiri. Itulah hebatnya yuk kelompok bermain kita. Kita dituntut mengikuti aturan. Kita dituntut untuk tertib administrasi. Jangan bersuloh, jangan mengeluh, karena ini jenengan diniati saja. Mudah-mudahan ini proses untuk kita menuju ke yang lebih baik dalam segalanya. Mungkin mau kita mau disamakan, mungkin mau diakui, mungkin mau diberi sesuatu, maka itu dimulai dari administrasinya dulu biar sesuai dengan yang ditentukan. Gitu nggih. Bagaimana caranya pinter-pinter, kayaknya ibu-ibu itu kalau masalah uang pinter semua. Orang duwe apa bisa jadi duwe Bu nanti. Ya. Ya. Itu masalah surat edaran tentang yayasan. Nanti kalau yang kurang paham bisa bertanya ya. Kalau di sini sempat bisa jabret, tapi ini sifatnya segera ya Bu. Kalau yang mau buat berarti yayasannya ditembung dulu, karena nanti kita ikutnya di yayasan tersebut baru bisa ngurus Kemenkumham. Kalau nggak ada yayasannya nggak bisa. Selanjutnya ada edaran baru juga, kemarin sudah saya share ya, yang tentang wajib belajar 13 tahun. Kalau yang beredar di luar sana katanya setahun itu di TK gitu ya. Ternyata itu resmi ya, itu berat edarannya resmi sudah dibaca. Itu dari KB non formal pun masuk di situ. Jadi jangan minder. Wong sing diakui 13 tahun. Itu kan setahun di TK tidak. Berarti di PAUD itu ya di TK dan di KB. Itu satu. Nah, salah satunya seperti itu Bu. Kita itu bertahap. Mungkin ujungnya itu kita diakui, cuman ada prosesnya. Kayak bayi baru lahir, ada prosesnya, mau jalan itu prosesnya kan banyak. Nah, anggap saja seperti itu. Jadi dinikmati saja. Terus ada batasan rombel Bu. Nantinya kita itu sama kayak SD. Perombel itu ada batasan maksimal. Kalau di PAUD itu usia 0 sampai 2 tahun itu maksimal 10 murid. Kalau usia 2 sampai 4 tahun 12 murid. Kalau usia 4 sampai 6 tahun 15 murid per rombel. Itu perombel. Kalau yang muridnya banyak bagaimana? Ya harus buat rombel baru. Kalau di kita tempatnya terbatas, biar ada rombel, nambah rombel, tapi lokasinya kan nggak bisa nambah ruang ya, karena ruangnya terbatas. Nanti bisa kita siasati dengan cara pakai shift. Ada shift pagi, shift siang kayak gitu. Sementara ya sambil nunggu kebijakan selanjutnya. Berarti kayak tempat Ibu Basiro tak ini muridnya sampai 100, paling enggak. Kalau maksimalnya hanya 15 kan berapa itu? Harus 10 ruangan. Kalau tidak ada berarti nanti pakainya di shift pagi dan shift siang gitu. Sementara karena dengan rasio kelas kalau PAUD itu minimal 3 meter persegi per anak, 3 meter persegi. Kalau di kita kan 1 ruangan untuk semua murid. Iya. Itu rasio
kedepannya ya sudah diberlakukan, karena nanti bisa kayak SD ya Pak Ros, otomatis ngunci sendiri nih. Kalau maksimalnya dilewati itu ngunci, jadi tidak bisa memasukkan anggota rombel lebih dari yang sudah ditentukan. Kalau hari ini mungkin masih bisa, nanti ke depannya itu otomatis terkunci. Makanya ini disampaikan sekarang untuk siap-siap cara antisipasinya seperti itu. Berarti nanti rombelnya diperbanyak sesuai jumlah maksimal dan disiasati. Kalau memang nggak ada ruangan ya bisa pakai shift. Kalau enggak ya ruangan yang enggak terpakai bisa di sket ya gitu. Sampai di sini ada pertanyaan betul? Ada pertanyaan? Apa tambah mumet? Gara-gara anggaran ya. Nah, Pak Ros hari ini sudah ada itu Pak, pengumuman libur awal sampai tanggal berapa sudah? Berarti untuk libur awal Ramadan secara resminya belum rilis ya, walaupun di medsos sudah berseliweran itu ya, tapi secara resminya belum keluar. Nanti nunggu dari dinas. Dan hari ini nanti ada pembagian keseraian dari teman-teman kita yang dapat APBN. Aturan pertemuan kemarin di hadapan Bunda, tapi kemarin saya datanya yang mendapatkan belum siap, jadi nanti saya bagikan sekarang di pertemuan hari ini. Yang mendapatkan yang TMT 2 tahun ke atas. Jadi mohon maaf kalau yang belum 2 tahun mungkin tahun depan. Mungkin, tapi yo kita akan merencanakan yang bagus-bagus. Karena infonya dari PD itu Pak Ros katanya tahun depan karena ini ada pemotongan anggaran, nggak tahu keserahnya itu nanti tercover apa tidak. Jadi, yuk kita kan berdoa Bu, itu kan wacana, makanya kita berdoa dikencengin. Mungkin itu baru wacana, karena memang anggaran itu pemotongannya ini besar-besaran karena ada MBG. Kalaupun jenengan tidak mendapat keserah sudah mendapatkan MBG tiap hari, walaupun belum semua, belum ya. Oh keserah aja jangan MBG Pak. Pak Prabowo-nya pengennya MBG, iya. Biar jelas kalau MBG kan pasti dimakan, kalau uang takutnya buat ke mall ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, kurang sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebetulan pertemuan ini berarti pertemuan yang terakhir di ujung bulan Ramadan ya. Jadi nanti pulangnya sebelum kita mengawali puasa kita saling memaafkan. Yang pertama saya mulai dulu. Saya atas nama pribadi dan pengurus himbau di Kecamatan Comal mohon dimaafkan barangkali selama ini dalam melayani panjenengan, menemani panjenengan banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan sebelum kita menjalankan ibadah puasa biar kita ringan menjalankannya Bu. Dimaafkan nggih? Oke, terima kasih dan nanti diakhiri dengan salam-salaman setelah acara selesai. Gitu ya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Ketua Himbau di Kecamatan Comal, Ibu Tarsila SPD.